Baik teman-teman, kita kembali lagi dalam tutorial sederhana menggunakan HP Android kita. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menggunakan Google Form dari handphone kita atau HP Android kita. Google Form itu apa? Google Form itu adalah layanan formulir yang disediakan oleh Google yang fungsinya untuk memudahkan kita, misalnya untuk membuat survei, membuat kuesioner, atau membuat soal apabila kita adalah pendidik atau pengajar. Nah, kali ini kita akan coba menggunakan Google Form untuk membuat soal. Ya, misalnya kita akan membuat soal buat murid-murid kita bisa menggunakan Google Form ini. Nah, baik, yang pertama harus kita lakukan adalah kita buka kita buka Google atau kita buka Chrome, kita buka Chrome. Kemudian kita ketik di sini adalah doc Google ya, doc Google Form. Nah, seperti ini, doc Google Form ini kita buka. Kalau teman-teman belum login menggunakan akun Google di Chrome, berarti teman-teman harus akan diarahkan ke halaman login dan harus login menggunakan akun Google. Oke, sekarang kita udah masuk, kita lihat dulu apa aja yang ada di sini. Nah, di sini ada formulir tanpa judul. Formulir tanpa judul ini bisa kita isi soal ya, atau mata pelajaran apa yang akan kita buatkan soal. Kemudian deskripsi ini kita tulis cara mengerjakan soal, misalnya pilihlah jawaban yang benar atau kerjakan pilihan ganda berikut, seperti itu. Nah, di sini adalah soal, nanti kita tulis soal, atau nanti ada form isian nama, ini pilihan ganda, dan ini opsi pilihan. Kali ini kita membuat yang sederhana dulu, kita membuat pilihan ganda. Nah, di sini juga ada settingan atau setelan. Jadi sebelum kita membuat soal, kita harus setting dulu. Kita klik setelan. Di kuis, jadikan ini sebagai kuis. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa tetapkan nilai poin untuk pertanyaan ya. Nah, ini izinkan kemudian nilai otomatis kita simpan. Oke, kita coba buat soal ya. Biar cepat kita coba buat soal, 2 soal saja. Ini soal matematika ya, misalnya matematika. Kita ketik pilihlah jawaban yang benar. Oke. Kemudian berikutnya di sini kita buat isian nama siswa. Jadi nanti soal itu kita tahu siapa yang ngirim. Ini jawaban berupa teks jawaban singkat, wajib diisi. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke soal. Nah, ini nanti soal yang ada nilai poinnya. Soal nomor 1 kita buat perkalian 5 kali 5 sama dengan, yang sederhana saja biar tutorial kita cepat, yang penting dapat dimengerti ya. 5 kali 5 sama dengan berapa? Ini kita rubah menjadi pilihan ganda ya. Opsi nomor 1, 5 kali 5, misalnya di sini kita isi 24, kemudian 25, kemudian 26. Ini wajib diisi. Kemudian kita tulis poinnya. Ini karena soal 2 kita nilai satu soal 50. Kalau soalnya 5 nilai maksimal 100 misalnya, berarti satu soal masing-masing 20. Nah, karena 2 kita isikan di sini poinnya 50. Tambahkan jawaban yang benar. Nah, ini kita tambahkan jawaban yang benarnya begini.
Misalnya 5 kali 5 sama dengan 25, jadi kunci jawabannya adalah 25. Ini jawabannya yang benar. Sorry, kalau kita klik tambah jawaban yang benar, kita nanti berapapun jawaban di pilihan ganda itu akan jadi salah, karena jawaban yang benar itu tidak ada di pilihan ganda. Jadi kita harus klik salah satu pilihan itu sebagai jawaban yang benar. Nah, sebagai kunci jawaban. Oke, selesai. Kita lanjutkan soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 adalah kita buat sederhana 10 dibagi 2 misalnya. Ya, sama dengan berapa? Kita jawabannya menggunakan pilihan ganda ya. Opsi nomor 1, di sini kita tulis 5. Nah, ini kita bisa tambahkan semua otomatis ya, 5, 4, 3. Cuman kan jawabannya hanya 3 tadi, biar sama kita buang 2. Nah, gini, jadi pilihan gandanya ada 5, 4 sama 3. Ini kita bisa setting wajib diisi, kemudian skornya 50. Nah, di sini kita kasih jawaban yang benarnya adalah 5 ya. Oke, ini selesai. Oke, setelah selesai kita bisa kirimkan ya soal ini ke responden, ke murid kita. Jadi ini kita klik ya, kita klik gambar apa ini, gambar panah ya, atau gambar pesawat itu, pesawat ya, kita klik di sini. Nah, di sini akan muncul kirim formulir, bisa lewat email, bisa lewat tautan, maupun dalam bentuk HTML. Nah, ini kita pakai tautan. Nah, kita perpendek biar sederhana. Nah, ini kita salin, baru ini kita kirim tautannya, bisa lewat SMS, bisa ditulis, ataupun bisa dikirim via WA. Nah, kita coba menggunakan WA kali ini ya. Nah, misalnya seperti ini, kita tempel, kita kirimkan. Nah, nanti setelah diterima ke responden kita ya, setelah kita responden kita menerima, bisa diklik, langsung akan diarahkan ke halaman formulir Google, formulir pengisiannya seperti ini. Kita tunggu. Nah, ini bisa langsung dibuat jawabannya. Jadi si murid akan mengisi di sini namanya misalnya Joni, kemudian jawabannya 5 kali 5 dia betul nih, 25 misalnya. 10 bagi 2 dia jawabannya salah, misalnya 4. Kemudian kirim ya. Nah, mereka bisa lihat skornya berapa ya. Ternyata di sini skornya adalah 50. Nah, karena tadi di awal kita tidak setting preferensi jawaban, di sini si murid ini bisa memberikan tanggapan lain. Jadi dia bisa membuat 2 soal nih. Dia bisa mengirim 2 kali jawaban. Nah, karena tadi tidak kita setting. Nah, untuk itu sebelum mengirimkan soal, teman-teman pastikan dulu settingan di Google Form yang akan kita kirim tadi. Nah, kita cek seperti apa di settingan setelan ya. Ini kita lihat. Nah, di sini juga ada ya, di sini. Ini ada batasi 1 tanggapan. Tapi jika ini kita klik, nanti harus wajib masuk ke si responden kita, wajib menggunakan Google, akun Google. Kita coba. Nah, di sini respon diwajibkan masuk ke akun Google. Nah, opsinya adalah kita klik yang ini. Nah, ini kita jangan dicentang, jadi kita hilangkan centangnya. Seperti ini. Nah, ini kita simpan.
Nah, setelah tadi kita simpan, kita bisa kirim. Ya, jadi harus lebih hati-hati nanti ketika ngirim, harus kita tidak kita centang. Jadi responden kita hanya bisa memberikan 1 kali tanggapan. Oke, kita perpendek, salin, kita kirimkan lagi ke responden kita. Nah, anggaplah ini responden kita udah kita coba responden kita udah menerima. Nah, ini mereka akan buka dan akan mengisikan jawaban mereka. Nah, di sini mereka misalnya mengisikan atau mengerjakannya sama, 5 kali 5 benar, jawabannya 25. Kemudian 10 bagi 2 dia jawabannya salah. Oke. Mereka akan mengirim. Oh, nah ini ada namanya, lupa, ternyata murid lupa nggak ngisi nama. Dia harus lengkapin. Ya. Ini ternyata belum diisi, kelewat ya. Nah, harus si murid tadi harus ngisi namanya di sini. Contor misalnya, tadi Joni, sekarang Contor misalnya. Oke, setelah selesai dikirim. Ya, di sini hanya ada satu pilihan, lihat skor. Ya, jadi si responden atau murid kita hanya bisa lihat skor saja. Berapa nilainya? Nah, 50. Oke. Oke. Nah, kalau kita coba lagi dengan form yang ada. Oke. Nah, ini form yang ada. Sebetulnya dia masih bisa mengisi lagi dengan form yang sama, tapi nanti nama dia akan ada 2 kalau dia mengisi lagi. Nah, jadi nama Joni ataupun Contor itu, kalaupun dia bisa ngeklik mengerjakan ulang, mereka akan ke track. Ada nggak yang ngirim 2 kali seperti itu. Ya, jadi ini anggap oke, kalau gitu ini kita anggap ini ada siswa yang ketiga yang mengerjakan soal juga. Oke, dia mengerjakan soal juga. Nah, ini namanya misalnya Denny. Oke. Denny mengerjakan soal dengan benar, berarti dia jawabannya 5 kali 5 25, 10 bagi 2 5. Dikirimlah jawabannya. Nah, seperti ini. Dia bisa lihat skor, jawaban dia skornya berapa. Nah, skornya 100. Oke. Oke. Nah, dari sisi kita bagaimana sebagai yang pembuat soal atau sebagai gurunya? Kita bisa lihat hasil ataupun tanggapan dari mereka. Nah, seperti ini. Ada 3 tanggapan di sini. Apakah namanya ada yang sama? Nah, ini kita lihat 3 tanggapan, ada Joni, Contor, dan Denny. Tadi apabila Contor kan dibatasin, dia nggak bisa ngirim tanggapan berikutnya, hanya mengirim 1. Apabila dia mengirimkan ada nama 2 di sini, ada 2 nama di sini. Jadi dengan kalau 2 kali kirim kan artinya dia ada perbaikan ya, ada benerin jawabannya. Nah, kalau dengan tadi settingan hanya boleh mengirimkan 1 kali tanggapan, ini tanggapan mereka hanya ada 1 seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini hasil dari pengerjaannya. Ini individualnya seperti ini. Nah, ini namanya Joni, jawabannya berapa, seperti apa, kita bisa rekap. Ini ada Contor, nilainya berapa. Nah, kita bisa rekap atau kita bisa ekspor. Nah, sebentar, kita bisa ekspor ke Excel. Oke, kita klik ekspor. Nah, spreadsheet baru buat ya. Nah, ini kita buka di Drive. Nah, ini masih loading. Nah, ini jawabannya. Kita lihat. Nah, skor hasil jawabannya. Jadi hasil yang dia kerjakan ada di sini.
namanya ada di sini, skornya pun ada di sini. Nah, skornya ada di sini. Jadi kita udah nggak perlu rekap lagi kalau kita ekspor dalam bentuk Excel. Jadi ingin sangat memudahkan sekali buat kita yang akan membuat soal dalam jumlah banyak, respondennya banyak, muridnya banyak. Jadi mereka akan mengirim kan jawaban masing-masing dan kita bisa summary dalam report Excel ini. Oke, baik. Terima kasih perhatiannya untuk tutorial kali ini. Cukup lama ya, hampir 15 menit. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa dipergunakan. Apabila ada pertanyaan maupun ada komentar lain bisa ditulis di komentar. Baik, kita cukupkan tutorial kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dislike juga boleh ya, dan di share ke yang lain juga biar ini juga bermanfaat buat teman-teman yang memerlukannya, biar mereka juga tahu kalau ada layanan ini dari Google. Baik, semuanya terima kasih. Sampai jumpa kembali dalam tutorial berikutnya.